Shalom kekasih Tuhan. Sore hari ini sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melihat, matanya melayangkan pandangannya dan menemukan setiap dari kita yang menanti-nantikan Dia. Setiap kita yang merindukan kehadirannya. Nah kekasih Tuhan, biar pada sore hari ini kita boleh diam dan kita dengan percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita yang akan menuntun hidup kita, tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Bersama-sama kita mau siapkan hati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kau lihat hati kami Tuhan, Kau lihat kerinduan hati kami ya Bapa. Kau lihat Tuhan pribadi-pribadi yang mau berserah Tuhan dalam segala keadaan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Immanuel. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Kiara bakasi kina kana yara bakasi kiara bakana yara maya shikiana yara yaramu. Kina yara baya shikina yara maya shikiara yaramu. Ini kami Bapa, ini hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah.
biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita tidak melihat apa yang di depan mata kita. Kita tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita. Tapi biar kita melihat dengan iman kita. Rasakan penyertaan Tuhan. Ingat betapa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang menjadi kekuatan kita. Untuk kita boleh melangkah di hari-hari yang ke depan. Berserahlah di hadapannya. Kira apakah sikinakana apakah syikianayaramu. Berserahlah. Karena kita tahu rencananya pasti yang terbaik buat kita. Haleluya. Setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami berserah Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Berbicaralah Tuhan, oh pakai hidup kami, tangan-Mu bekerja. Kau yang jadikan semuanya baik, Kau yang ubahkan, Kau yang aturkan Bapa. Tiada yang mustahil bagimu, oh kami percaya. Ya Rabbi sikira Bapa Bapa kana
Kau lihat hati kami Tuhan, yang mau berserah untuk apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami bisa melihat ya Bapa, bahwa Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami. Ya Ramasikina kan ya Ramayase. Dan biar pada sore hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan pujian di hadapan-Mu. Ya Ramasikina ya Ramayasi ya Ramakana ya Ramayase. Kira Maya Sikara ya Ramaya Shikara ya Ramakana ya Ramo. Oh Ramasikira Baba 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 ya Ramaya Sikira ya Ramaya Sikara ya Ramo. Iman kami percaya Tuhan. Kina ya Ramaya Sikira Baba 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 ya Ramaya Sikira ya Ramaya Sikira ya Ramaya Sikira ya Ramaya Sikira ya Ramo. Yes, Amen Jesus. Kira ya Ramaya Sikira ya Ramaya Sikira Baba 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 ya Sikira ya Ramaya 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 Sikira. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis. Kebaikan-Mu Tuhan menghiasi hari-hari kami dalam segala keadaan. Kami percaya. Kiara masih kiara bakar ya ramaya shikiana ya rabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, 2022 kemuliaan-Mu lebih lagi dinyatakan lewat hidup kami. Justru di dalam kesesakan, justru di dalam kelemahan, justru di dalam penderitaan. Saat kami tetap berserah dan percaya, saat kami taat pada setiap tuntunan-Mu Tuhan, maka orang boleh melihat hidup kami yang benar sebagai anak-anak-Mu. Dan Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Shalom, kekasih Tuhan. Mari sebelum kita mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami masih bisa memuji, menyembah Tuhan, merenungkan sabda Tuhan. Kami berdoa bersama-sama kiranya sabda Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama menjadi kekuatan atas kami, penghiburan. Dan jika ada 1-2 orang memiliki pergumulan, kiranya firman ini menjadi jawaban atas kami. Hidup kami semakin diubahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami siap menyambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kekasih Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan saya beri judul, yaitu menghargai Roh Kudus. Menghargai Roh Kudus. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Allah kita dikenal dengan istilah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan hari ini kita akan fokus kepada Roh Kudus dan akan kita renungkan bagaimana menghargai Allah Roh Kudus. Nah, ada satu perbandingan yang mesti kita pahami terlebih dahulu, kekasih Tuhan, waktu kita belajar tentang Allah Roh Kudus, yaitu perbandingan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu kalau dicurahkan dalam diri seseorang atau dihinggapi pada seseorang, itu biasanya hanya orang tertentu. Jadi misalkan saja kasusnya Musa. Pada waktu Roh Kudus itu memimpin Musa, ya hanya Musa saja, yang lainnya nggak ada. Begitu pula pada waktu Roh Kudus itu memimpin Yosua, ya hanya Yosua, yang lainnya nggak ada. Dan sifatnya itu temporer. Sifat temporer itu artinya begini, kalau orang itu dihinggapi Roh Kudus atau Roh Kudus memakai orang itu, dicurahkan ke orang itu nanti jika dianggap oleh Allah, dia melanggar firman Allah, Roh Kudus bisa keluar dalam diri orang itu. Sehingga orang itu hidup dipimpin oleh dirinya sendiri dan bukan dipimpin oleh Roh Kudus lagi. Contoh yang paling jelas adalah Raja Saul. Raja Saul itu dipilih oleh Samuel, dan untuk supaya dia bisa memimpin Israel dengan baik, Roh Kudus masuk dalam diri Saul dan dia memimpin bangsa Israel. Tapi pada waktu Saul memberontak kepada Allah, maka Roh Kudus pergi dari Saul. Jadi dalam Perjanjian Lama itu, Roh Kudus itu dicurahkan pada orang tertentu, tidak pada semua orang. Dan sifatnya temporer, sementara saja. Nah, kemudian apa tujuan Roh Kudus pada waktu dia dicurahkan pada diri orang tertentu di Perjanjian Lama? Tujuannya adalah orang itu dipakai Allah untuk melakukan rencana Allah. Nah, rencana Allah ini kan sesuatu yang berat, sesuatu yang butuh mujizat, sesuatu yang luar biasa, yang heboh. Nah, kalau hanya kekuatan manusia saja, pasti nggak mampu. Makanya Roh Kudus memakai orang itu, supaya orang itu mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, kalau hanya kekuatan Musa nggak mampu. Maka Roh Kudus turun atas Musa, supaya Musa dimampukan Allah membawa Israel keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian. Jadi hingga pada orang tertentu, sifatnya sementara, dan tujuannya adalah supaya orang itu mampu melakukan rencana Allah. Nah, dalam Perjanjian Baru ada pergeseran. Pergeserannya begini, Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang yang percaya pada Yesus. Jadi bukan hanya beberapa orang saja. Kalau dalam Perjanjian Baru itu Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang percaya pada Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara percaya pada Yesus, maka kita sudah dicurahi Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan sifatnya itu adalah kekal. Sifatnya kekal itu maksudnya begini, asal kita nggak murtad itu saja. Kuncinya itu aja, asal kita nggak murtad, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Beda dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama pada waktu orang itu melawan firman Allah, memberontak, Roh Kudus pergi. Tapi dalam Perjanjian Baru enggak. Pada waktu Roh Kudus itu tinggal dalam diri orang percaya, sifatnya kekal. Asal dia tidak murtad, sampai mati Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita.
Nah, tujuannya apa? Waktu itu dicurahkan kepada semua orang percaya, tujuannya adalah menciptakan karakter Kristus dalam hidup kita. Kalau dalam perjanjian lama itu tujuannya supaya orang itu dipimpin Allah, melakukan rencana Allah. Tapi dalam perjanjian baru enggak. Dalam perjanjian baru waktu Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, tujuannya supaya kita tercipta karakter Kristus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Allah. Bagaimana karakter kita semakin hari semakin baik. Dari dalam perjanjian baru, karakter itu lebih penting dari segalanya. Setelah kita percaya kepada Kristus. Maka dalam perjanjian lama, ya, ada satu ayat misalkan dalam Mazmur pasal 51 ayat 13, itu ada sebuah doa, tapi ini di perjanjian lama ya. Di perjanjian lama Mazmur 51 ayat 13 ada sebuah doa semacam ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu, ya, yang kudus daripadaku. Perjanjian lama ada doa semacam itu. Tuhan, jangan ambil rohmu, jangan buang aku. Itu di perjanjian lama doa semacam itu masih ada. Di perjanjian baru doa semacam itu sudah tidak ada. Tuhan jangan buang rohmu, sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah pergi dari kita asal tidak murtad tadi. Maka doa Tuhan jangan tinggalkan aku sebetulnya sudah nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena dia nggak mungkin tinggalkan kita, jadi ngapain kita doa gitu lagi? Cuman kadang-kadang supaya orang itu rasa-rasanya supaya gimana ya, supaya merasa srek mungkin, supaya merasa perasaannya itu plong, maka kadang-kadang ada doa yang kita naikkan, Tuhan sertai aku, Tuhan jangan tinggalkan aku. Masih ada ucapan-ucapan semacam itu. Bagi saya sebetulnya sudah nggak penting. Kenapa? Karena Allah pasti menyertai kita, Allah pasti memimpin kita. Justru yang penting adalah mau nggak kita dipimpin. Itu yang penting sebetulnya. Sebab Allah itu pasti memimpin kita. Allah pasti menyertai kita. Jadi Tuhan jangan tinggalkan aku. Sudah nggak penting doa semacam itu. Karena pasti dia tidak meninggalkan kita. Nah itu kasih Allah buat kita yang tinggal dalam perjanjian baru itu luar biasa. Nah itu penting untuk kita selami supaya kita merasa nggak sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Nah berhubungan dengan menghargai Roh Kudus, saya akan memberikan 3 hal saja bagaimana caranya kita menghargai Roh Kudus. 3 hal saja cara kita menghargai Roh Kudus. Yang pertama, dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4 nanti bisa dibaca sendiri ya, sebab saya hanya merangkum ini. Dalam pasal 5 Kisah Rasul ayat 3 dan 4, firman Allah berkata kepada kita, pada waktu itu Petrus dengan Ananias sedang berbicara. Jadi Petrus ini manusia, Ananias ini manusia. Nah mereka sedang berbicara. Manusia dengan manusia sedang bicara, tapi konteksnya Ananias itu nggak tulus dalam memberi persembahan. Nah pada waktu Ananias nggak tulus dalam memberi persembahan, ditegur oleh Petrus, ceritanya begitu. Nah waktu Petrus menegur Ananias, Petrus berkata semacam ini, Ananias, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Nah coba lihat, ini Ananias sedang bicara sama Petrus. Ini manusia dengan manusia. Tapi Petrus berkata, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Nah pertanyaannya, Petrus ini benar enggak sih berkata begitu? Nah, Petrus benar dan tidak itu dilihat dari dampaknya. Dan dampaknya adalah Ananias mati. Langsung blek mati. Jadi benar bahwa pada waktu itu Ananias sedang mendustai Roh Kudus. Sementara yang sedang bercakap-cakap Ananias dan Petrus. Artinya apa? Artinya yang pertama adalah waktu kita menghargai Roh Kudus, maka cara pertama supaya kita menghargai Roh Kudus adalah jangan mendustai pemimpin rohani. Ini penting kasih Tuhan. Kadang-kadang ya sebagai manusia kadang-kadang kita melihat memang pemimpin rohani itu kadang-kadang ada salahnya juga. Dan kadang-kadang salahnya banyak. Nah pada waktu dia bikin salah banyak kita merasa nggak senang. Dan kadang-kadang kita sedikit bohong, kita kadang-kadang dusta dan sebagainya.
Tapi sebaiknya nggak kita buat. Sebaiknya kita bicara apa adanya. Nah, jangan sampai kita mendustai pemimpin rohani. Sebab pada waktu kita mendustai pemimpin rohani, sesungguhnya itu kategorinya kita sedang mendustai Roh Kudus. Nah, untung waktu kita berdusta nggak ada dampak apa-apa. Tapi kalau ada, kan rugi sendiri kita. Karena pemimpin rohani, sekurang-kurangnya apa dia, selemah-lemahnya apa dia wakil Allah untuk menuntun umatnya berjalan di dalam jalan Tuhan. Prinsip itu penting, itu jelas, nggak boleh dilanggar. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga melihat pemimpin rohani saya, mungkin kadang-kadang saya nggak cocok, kadang-kadang ini salah ini kayaknya. Tapi saya tahu persis, saya nggak boleh berdusta. Iya, dan enggak, selesai gitu aja. Dan kalau iya ada resikonya, enggak ada resikonya, ya sudah itu saya tanggung. Daripada kerohanian saya mendustai Roh Kudus ditandai dengan mendustai pemimpin rohani. Mendingan jujur aja sudah. Semua tindakan pasti ada resiko. Dan saya memilih resiko yang aman, yaitu jujur. Nah, kekasih Tuhan, yuk kita hargai Roh Kudus yuk. Cara yang pertama adalah kita hargai pemimpin rohani. Jangan lihat kelemahan, kekurangan, dan mungkin galak lah atau apa. Atau mungkin kadang-kadang nggak terima masukan kita jadi jengkel. Enggak lah, sudahlah, jangan lihat dari situ. Kita lihat prinsip rohaninya. Bahwa pemimpin rohani, wakil Allah, menuntun kita di dalam jalan Allah. Itu jelas dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai dengan 4. Nah, cara menghargai Roh Kudus yang kedua, kekasih Tuhan, itu bisa dilihat dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya baca ya. Efesus 4 ayat 25 sampai 32, tapi saya ingin membaca ayat 30 sampai 32 saja. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Firman Allah berkata demikian. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Nah, firman Allah, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Firman Allah berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Loh Pak Bambang, Roh Kudus itu kan Allah. Dia sumber sukacita. Dia sumber segalanya. Masa dia bisa berduka? Firman Allah berkata begitu. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kata mendukakan itu bahasa aslinya adalah membuat Roh Kudus itu sedih sekali. Jadi bukan hanya sedih, tapi sedih yang sangat dalam. Nah itu maka diterjemahkan jangan mendukakan. Pertanyaannya, kapan Roh Kudus sedih banget? Kapan Roh Kudus berduka atas kita? Ayat itu diteruskan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ya, kepertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Jadi sederhananya adalah kapan kita membuat Roh Kudus sedih, kapan kita membuat Roh Kudus berduka, Allah sedih atas hidup kita, yaitu saat kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar firman, memfitnah orang, marah, geram. Apa bedanya marah sama geram, kasih Tuhan? Kalau marah itu biasanya marah ada alasan. Tapi kalau geram itu dikit-dikit marah gitu. Marah kok dikit-dikit. dikit-dikit marah, itu namanya geram. Tapi kalau marah biasanya karena ada alasan maka dia marah. Itu harus dibuang firman Allah bilang. Pertikaian, perselisihan. Apalagi di situ dikatakan kepahitan. Ada orang simpan kepahitan. Itu Roh Kudus itu berduka atas kita. Roh Kudus itu sedih atas kita. Nah, waktu kita menghargai Allah Roh Kudus, ayo kita hindari yuk tindakan-tindakan yang nggak pas itu, yaitu seperti kepahitan, kemarahan, kemudian di situ dikatakan ada dusta, ada kejahatan, itu harus kita buang. Kalau itu kita buang dalam hidup kita, Roh Kudus senang. Tapi kalau itu kita simpan, Roh Kudus sedih. Nah coba lihat, kadang-kadang ada orang tinggal dalam kepahitan, Roh Kudus sedih, Roh Kudus berduka. Dalam kepahitan itulah kadang-kadang kita berdoa, Tuhan berkati kami, Tuhan bikin kami sukses. Nah kan ya nggak pas tuh. Jangan sampai kita mendukakan Allah tapi juga tetap meminta berkatnya. Saya pikir anak Tuhan nggak boleh gitulah. Jadi kita harus senangkan Allah dengan hidup yang tidak pahit, tidak marah, tidak geram, tidak jahat.
dan kita Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati, saya pikir itu cocok, pas, sinkron. Jadi cocok permintaan sama perlakuan. Waktu kita memperlakukan Allah tidak membuat dia sedih, kita minta diberkati, saya pikir itu pas, cocok. Nah yuk, yang kedua cara kita menghargai Roh Kudus adalah kita hindari, kita buang perbuatan-perbuatan yang melanggar firman. Yang tadi saya sebutkan, ada kepahitan, ada kejahatan, ada marah, ada geram, dan lain sebagainya. Semua kita bisa menambah hal-hal yang semacam itu. Nah yang ketiga, yang terakhir kasih Tuhan, kapan kita ini menghargai Roh Kudus? Yang pertama, jangan mendustai pemimpin rohani. Yang kedua, jangan melanggar firman Allah. Yang ketiga, cara menghargai Roh Kudus yang adalah Allah adalah jangan padamkan roh. Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata begini, jangan padamkan roh. Loh Pak Bambang, Roh Kudus kan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa padamkan Allah? Nggak jelas, nggak mungkin lah Pak Bambang. Justru kita yang padam. Masa Roh Kudus bisa padam? Arti ayat itu seperti ini kasih Tuhan. Jangan padamkan roh itu artinya begini. Saat Allah ingin kita melakukan sesuatu yang baik. Misalkan Allah menyuruh kita memberi orang itu. Misalkan Allah menyuruh kita untuk berdoa. Misalkan Allah menyuruh kita untuk apa? Untuk mendoakan orang. Waktu Allah menyuruh kita untuk melakukan itu, terus kita tidak melakukan, nah itu namanya kita padamkan roh. Jadi bukan pribadi Roh Kudusnya yang padam, enggak. Jadi jangan padamkan roh itu sebuah istilah. Kalau Roh Kudus menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, terus kita tidak melakukan, itu namanya memadamkan roh. Jadi artinya seperti itu kekasih Tuhan. Jadi basically pada waktu kita disuruh Allah untuk melakukan sesuatu, lakukan. Kadang-kadang kita lihat sesuatu, lihat seseorang, di hati kecil kita berkata, doakan orang itu, doakan orang itu, doakan orang itu. Ya sudah kita jalan, kita doakan. Kita doakan, pergumulan dia apa, kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi kita digerakkan untuk mendoakan, ya sudah doakan aja. Doakan. Kadang-kadang kita tergerak untuk memberi sesuatu, memberi kepada seseorang. Ya mungkin nggak usah besar-besar lah. Saya dulu pernah waktu kuliah, tiap bulan saya itu memberi orang 10.000, tiap bulan. Dan waktu itu saya merasa itu pemberian yang besar sekali. Karena memang uang saku saya waktu itu setiap bulan 40.000. 10.000 mesti saya sisihkan untuk teman yang mungkin gak punya rinso, gak punya deterjen, gak punya apa. Saya kasih buat mereka. Dan waktu saya memberi itu, saya merasa karena Roh Kudus menyuruh saya. Dan waktu saya melepaskan berkat 10.000 itu kepada teman saya merasa terima kasih Tuhan, saya sudah mulai taat. Nah, itu contoh saja. Jadi Roh Kudus gerakan kita untuk apa? Mendoakan tadi, memberi tadi, atau mungkin Roh Kudus menggerakkan kita untuk memberi perhatian pada teman, orang lain. Misalkan, kenapa ya si A 2 minggu kok sudah nggak ke gereja? Kenapa si B ya 3 minggu ini nggak ke gereja? Waktu kita ingat, di hati kita digerakkan untuk besok contoh. Besoklah, datanglah, beri kekuatan, beri penghiburan, beri perhatian. Kita nggak tahu masalahnya apa. Tapi waktu kita tergerak untuk memberi perhatian, itu sudah kita melakukan firman. Tapi kalau kita tidak pergi, itu kategorinya memadamkan roh. Nah saya masih ingat pada waktu di kampus dulu waktu saya kuliah, di hati saya itu seperti ada satu kata namanya panah begitu. Saya nggak ngerti maksudnya panah itu apa ya. Tapi waktu saya lihat teman saya, kata panah itu muncul. Panah sementara saya memperhatikan teman saya. Terus saya tergerak pengen mendoakan, ya sudah saya doakan. Waktu saya doakan teman saya berdoa, Tuhan aku berdoa buat temanku, dia akan kau pakai seperti anak panah, melesat tajam. Tapi sebelum anak panah ini diluncurkan dalam hidupnya, itu disimpan dalam tabungnya dulu. Nanti waktunya tepat anak panah itu keluar dan dia pakai tajam, tepat sasaran dia yang kau pakai menjadi orang semacam itu. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia nangis terus amin. Terus saya kan tanya, apa yang kamu dapat? Saya cuma ada kata panah, terus digerakkan berdoanya, itu yang saya lakukan. Tapi ternyata teman saya itu selama 1 bulan, itu kalau membaca Alkitab, munculnya anak panah.
Kalau dia merenung, kata panah itu sering muncul di pikirannya. Kalau dia membaca sesuatu, sering dia ketemu anak panah, tapi dia nggak ngerti artinya. Nah, waktu saya doakan, itu seperti terkonfirmasi. Oh, ini tuh artinya. Maka dia menangis. Jadi dia sudah mendapatkan sesuatu saya nggak ngerti. Saya cuma dapat panah tok di hati saya doakan gitu aja. Tapi ternyata sangat memberkati dia. Dan pelayanannya di hari ini itu luar biasa. Dipakai Tuhan di salah satu kota di Jawa ini dan pelayanannya sukses. Nah, coba lihat kekasih Tuhan. Jangan padamkan roh, artinya adalah waktu Roh Kudus menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, jangan ditahan. Lakukan saja. Masalah nanti dampaknya bagaimana, gak penting. Itu sudah urusan Allah. Urusan kita adalah taat melakukan. Nah, jadi ada 3 hal saja kalau saya ulas kekasih Tuhan. Roh Kudus itu Allah. Dalam perjanjian baru Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang percaya. Dan itu sifatnya kekal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Gak usah bingung. Tujuannya supaya karakter kita semakin baik. Dan yuk kita hargai dia. Yang sudah tercurah atas hidup kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan menuntun kita supaya hari esok karakter kita lebih baik. Kita hargai dia. 1 caranya. Jangan mendustai pemimpin rohani. 2, jangan melanggar firman Allah. 3, jangan padamkan roh. 3 hal ini kita lakukan, kita menghargai Allah Roh Kudus. Dan waktu kita menghargai Allah Roh Kudus, sudahlah kita semua orang tahu berpikir, Allah pasti balas kebaikan kita. Allah pasti tahu cara memberkati kita. Amin. Saya kasih 1 magnet buat saudara pada saat ini. Magnetnya adalah semacam ini. Ini magnet kan? Nah, magnet ini kalau misalkan sekitarnya ada besi itu kan pasti datang ke magnet, teng, nempel semua. Jadi bukan magnetnya yang mendatangi besi, tapi besi itu yang mendatangi magnet. Nah, tahukah kita bahwa hidup kita ini punya magnet? Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Magnetnya semacam ini kasih Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu magnet itu, berkat datang semua itu. Lah ada orang mengejar target dengan usaha keras, tapi dia lupa hidup dalam kebenaran, hidup mencari Tuhan. Kerja keras dia. Ya mungkin bisa didapat itu tujuan target itu, tapi kan stres sendiri. Tapi kalau kita punya magnet dan kita pakai magnet itu dengan pimpinan Roh Kudus, kita cari Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kerja pun pasti sukses, pelayanan pasti sukses, berteman pasti sukses. Semuanya Allah datangkan dalam hidup kita. Percaya firman, kita punya magnet luar biasa. Dan Roh Kudus kiranya membawa magnet kita ini mendatangkan banyak berkat dalam kehidupan kita. Ya, hargai Allah Roh Kudus. Saya berdoa supaya saudara dan saya pribadi kita semakin diberkati jasmani rohani dan kita menghargai Dia yang memimpin kita tiap hari. Amin. Semoga renungan ini memberkati Bapak Saudara. Yuk kita tutup dalam doa. Bapak Surgawi mau berdoa buat semua yang merenungkan firman Tuhan ini, dan kami berdoa kiranya apapun pergumulan mereka masing-masing, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami berdoa kiranya saat ini juga mereka melihat kuasa Tuhan turun atas hidup mereka. Bagaimana mereka melihat jalan keluar, bagaimana mereka melihat hikmat Allah, dan bagaimana mereka melihat terobosan-terobosan yang harus mereka lalui. Sadarkan buat kami bahwa kami punya magnet yang luar biasa. Saat Roh Kudus memimpin kami untuk kami terus dekat dengan Allah, mencari Tuhan, dan hidup dalam kebenaran, pasti apa yang kami kerjakan, Tuhan Kau buat kami berhasil. Kami percaya firman, berkati sidang jemaat Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan mampukan kami untuk kami menghargai-Mu. Mulai hari ini kehidupan kami semakin dewasa. Kami akan taat untuk tidak mendustai pemimpin rohani. Kami akan taat untuk kami tidak melanggar firman Allah. Dan kami akan taat untuk tidak memadamkan Roh Kudus. Kami percaya saat Roh Kudus kami muliakan, kami tinggikan, Engkau memberkati kami luar biasa. Dan akhirnya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah semua kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.
takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sika pataramaya kia rama sika patarama kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.